Kita lihat dalam Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Saudara, ketika kita hidup dalam dunia ini, maka kita harus memiliki rencana. Ya. Kalau kita tidak hidup dalam rencana kita, maka kita akan menghidupi, saudara-saudara, ya, rencana orang lain, ya, di dalam kehidupan ini. Engkau tidak bisa berkata, pendeta, hidup ini yang penting mengalir saja. Ya, saya pikir mengalir tidak ada yang salah, ya, dengan mengalir. Tetapi kalau kita memperhatikan hanya ikan mati yang dibawa arus, selama itu ikan hidup, maka dia akan terus bergerak. Dia akan terus berenang melawan arus, ya. Maka kita harus benar-benar berencana. Kita benar-benar harus mempersiapkan diri setiap kita. Saudara, saya pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa apabila kita gagal berencana, maka kita sementara merencanakan yang namanya kegagalan dalam hidup ini. Maka saudara harus hidup dengan sebuah rencana. Ada orang juga mengatakan, Pak Pendeta, bukankah Tuhan memiliki rencana atas hidup ini? Ya, karena ada ayat Alkitab mengatakan bahwa, ya, aku tahu rencana apa, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Alkitab, ya. Jadi Tuhan memiliki rencana atas hidup manusia, dan kalau Tuhan memiliki rencana atas hidup kita, pendeta, jadi kita tidak perlu berencana. Ya, saudara, ini juga merupakan pemikiran yang salah. Memang Allah itu memiliki rencana, ya, atas kehidupan setiap kita, ya. Jangankan saudara, saya benar-benar mempercayai dan mengimani itu, ya, bahwa Allah memiliki rencana. Tetapi ayat ini tidak bermaksud bahwa kita hidup sembarangan saja, ya. Toh karena Allah punya rencana atas kehidupan kita, tidak, saudara-saudara, ya. Ayat ini bermaksud kepada setiap orang justru yang berencana, ya. Pada saat kita berencana dan rencana kita mengalami kegagalan, maka ayat itu masuk bahwa Tuhan punya rencana, ya, dari setiap kegagalan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Itu berarti rencana yang kita buat hari ini bukanlah rencana Tuhan, ya kan? Dan Tuhan akan menyatakan rencananya bagi setiap orang yang hidup berencana, ya. Jadi jangan lagi menggunakan ayat itu, saudara-saudara, untuk hidup di dalam, ya, kemalasan atau tidak melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Engkau harus memiliki rencana supaya kehidupan saudara tidak disia-siakan, ya. Saudara, rencana itu membawa masa depan ke masa sekarang, ya. Saya pernah mengatakan ini. Jadi kalau kita hidup dengan sebuah rencana, kita sementara membawa masa depan kita ke masa sekarang. Sehingga saudara-saudara, kita tahu apa yang dapat kita lakukan sekarang berkenaan dengan masa depan setiap kita, ya. Karena apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang itu bergantung, sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan sekarang, ya. Jadi kalau kita membuang waktu di waktu yang sekarang, itu sama saja kita sementara membuang yang namanya masa depan. Waktu itu sangat berharga, apalagi waktu sekarang. Karena waktu sekarang tidak akan pernah kembali lagi, ya. Kalau dalam bahasa Inggris waktu itu dibagi menjadi 3. Masa lampau disebut past, ya. Masa depan, ada masa lalu disebut past, ya. Kemudian masa depan future, ya. Kemudian masa sekarang disebut present, ya. Jadi yang masa sekarang ini ketika saya sementara berkhotbah bagi saudara dan engkau sementara mendengarkan saya, ini present, saudara. Nah, ternyata ketika kita membaca present dalam bahasa Inggris itu memiliki pengertian bukan cuma waktu sekarang. Present itu ternyata berarti hadiah, ya. Itu adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Jadi waktu sekarang ini disebut hadiah, sesuatu yang sangat berharga. Kenapa itu hadiah sebagai sesuatu yang sangat berharga? Karena waktu sekarang tidak akan pernah kembali lagi, ya. Maka gunakan waktu yang sekarang untuk melakukan sesuatu.
Jangan hanya ongkang-ongkang kaki ya, jangan hanya diam-diam saja ya. Pergunakan semua karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Maka saya sungguh percaya masa depan setiap kita pasti mengalami berkat daripada Tuhan ya. Ketika kita mulai berencana dalam hidup ini, maka kita perlu menyerahkan rencana kita kepada Allah. Kenapa kita perlu menyerahkan rencana kepada Allah? Yang pertama, karena manusia itu cenderung mengkhawatirkan segala sesuatu. Ya, saudara, menjadi bawaan manusia untuk khawatir dengan segala sesuatu. Betul ya? Entah kenapa demikian, saudara. Kita suka mengkhawatirkan segala sesuatu, dan yang paling lucu dalam hidup ini adalah kita bahkan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Saudara, kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena kekhawatiran itu lawan dari iman. Kalau iman itu menarik hal-hal yang positif, sementara khawatir menarik hal-hal yang negatif. Karena ada ayat Alkitab mengatakan justru apa yang saya khawatirkan itulah yang terjadi kepada saya. Jadi kalau saudara hidup dalam kekhawatiran, saudara sementara mengharapkan hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupanmu. Ya. Maka jangan heran saudara-saudara, orang yang hidup dalam kekhawatiran selalu menuai hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Maka Yesus mengatakan di dalam khotbahnya, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya dengan kekhawatiran? Ya. Apakah khawatir dapat menambahkan usia? Apakah khawatir dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupan kita? Justru kekhawatiran itu akan memotong usia kita. Maka daripada saudara mengalami yang namanya kerugian akibat semua kekhawatiran yang memenuhi hati dan pikiran saudara, maka serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang